Selamat datang di channel Media Aksara Info. Sebuah channel yang siap menyajikan ragam fakta dan berita menarik yang terjadi dalam dinamika dunia. Bagi Anda yang baru menemukan dan membuka video dari kami, admin ucapkan selamat bergabung. Tekan tombol subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini agar lebih banyak menghasilkan sajian video menarik untuk Anda. Tak lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi lebih mudah dan lebih cepat mendapat pemberitahuan tentang sajian info terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja kita menuju berita pertama. Pemberontakan setengah hati grup Wagner berhenti, ditengahi Presiden Belarus. Berita dilansir dari laman tempo.co pada hari Minggu, 25 Juni 2023. Pemimpin tentara bayaran grup Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, memerintahkan pasukannya berbalik arah setelah sempat menuju Moskow untuk menentang Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, Sabtu malam, 24 Juni 2023. Alasannya, ia tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Balik arahnya pasukan bersenjata berat itu, mengurangi tantangan terbesar terhadap cengkeraman kekuasaan Presiden Vladimir Putin. Pemberontakan ini bisa dikatakan hanya setengah hati, karena tidak ditujukan pada presiden dan ditujukan pada Menhan dan petinggi militer lainnya. Prigozhin, mantan sekutu Putin dan pendiri tentara Wagner, mengatakan anak buahnya mencapai 200 km dari ibu kota. Sebelumnya, Moskow mengerahkan tentara untuk mempersiapkan kedatangan mereka dan meminta warga untuk tidak keluar. Para tentara Wagner merebut kota Rostov ratusan km ke selatan sebelum berlomba dalam konvoi melintasi negara, mengangkut tank dan truk lapis baja dan menghancurkan barikade yang dibuat untuk menghentikan mereka. Pada Sabtu malam, pasukan Wagner memuat tank ke trailer dan mulai mundur dari markas militer Rostov yang mereka rebut, kata seorang saksi mata kepada Reuters. Dalam 24 jam kami mencapai jarak 200 km dari Moskow. Saat ini kami tidak menumpahkan setetes darah pejuang kami, kata Prigozhin, yang mengenakan seragam tempur lengkap di lokasi yang dirahasiakan, dalam sebuah video. Memahami bahwa darah Rusia akan tertumpah di satu sisi, kami memutar tiang kami dan kembali ke kamp lapangan seperti yang direncanakan. Video sebelumnya menunjukkan konvoi kendaraan Wagner kurang 500 km dari Moskow. Kantor Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan keputusan untuk menghentikan pergerakan Wagner ditengahi oleh Presiden Belarusia, dengan persetujuan Putin, dengan imbalan jaminan keselamatan mereka. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Prigozhin sendiri akan pindah ke Belarus berdasarkan kesepakatan itu. Peskov mengatakan Lukashenko telah menawarkan untuk menengahi karena dia telah mengenal pemimpin tentara bayaran itu secara pribadi selama sekitar 20 tahun. Pemberontakan kilat Wagner tampaknya berkembang dengan sedikit tekanan balik dari angkatan bersenjata reguler Rusia, menimbulkan pertanyaan tentang kekuasaan Putin di negara bersenjata nuklir itu bahkan setelah penghentian mendadak pasukan Wagner. Sebelumnya, Prigozhin mengatakan bahwa apa yang dia sebut pawai untuk keadilan dimaksudkan untuk menyingkirkan komandan Rusia yang korup dan tidak kompeten, serta dia salahkan karena merusak perang di Ukraina. Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Kremlin, Putin sebelumnya mengatakan pemberontakan Wagner mengancam keberadaan Rusia. Kami berjuang untuk kehidupan dan keamanan rakyat kami, untuk kedaulatan dan kemerdekaan kami, untuk hak untuk tetap menjadi Rusia, sebuah negara dengan sejarah 1000 tahun, kata Putin, bersumpah akan menghukum mereka yang mempersiapkan pemberontakan bersenjata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pemberontakan Wagner, yang memicu serangkaian panggilan tingkat tinggi antara para pemimpin Barat, mengungkap gejolak di Rusia. Hari ini dunia dapat melihat bahwa penguasa Rusia tidak mengendalikan apapun. Dan itu tidak berarti apa-apa. Benar-benar kekacauan. Tidak adanya prediktabilitas, kata Zelensky dalam pidato video malamnya. Video yang diperoleh Reuters menunjukkan pengangkut pasukan dan 2 truk masing-masing membawa tank melaju 50 km di luar kota Voronezh, lebih dari setengah jalan ke Moskow dari perbatasan Ukraina. Sebuah helikopter menembaki mereka di dekat Voronezh, tempat depot bahan bakar meledak dalam bola api tak lama setelah sebuah helikopter terbang lewat, menurut video yang diperoleh Reuters. Pasukan Wagner, sebagaimana Prigozhin, termasuk ribuan mantan narapidana yang direkrut dari penjara Rusia. Anak buahnya bertempur dalam perang paling berdarah dalam palagan Ukraina selama 16 bulan, termasuk untuk kota timur Bakhmut.
Dia mencerca selama berbulan-bulan terhadap petinggi militer, terutama Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum, Valery Gerasimov, menuduh mereka tidak kompeten dan menahan amunisi dari para pejuangnya. Bulan ini, dia menentang perintah untuk menandatangani kontrak yang menempatkan pasukannya di bawah komando Kementerian Pertahanan. Klausul kontrak ini sudah disetujui Putin. Dia melancarkan pemberontakan pada hari Jumat setelah menyatakan bahwa militer membunuh banyak pejuangnya dalam serangan udara. Kementerian Pertahanan membantahnya. Dia mengatakan telah merebut markas distrik militer selatan Rusia tanpa melepaskan tembakan di Rostov, yang berfungsi sebagai pusat logistik utama untuk seluruh pasukan invasi Rusia di Ukraina. Daerah sekitarnya juga merupakan wilayah minyak, gas, dan biji-bijian yang penting. Penduduk kota telah berseliweran dengan tenang, merekam dengan ponsel saat Wagner dengan kendaraan lapis baja dan tank tempur mengambil posisi. Satu tangki terjepit di antara bangunan plesteran dengan poster yang mengiklankan sirkus. Tank lain ditulisi kata, Siberia, dengan cat merah di bagian depan, sebuah pernyataan niat yang jelas untuk menyapu seluruh Rusia. Apakah akan ada perang saudara? Seorang wanita di Rostov bertanya kepada tentara bayaran. Tidak, semuanya akan baik-baik saja, jawab seseorang. Tetap fokus dan jangan skip video ini, karena masih ada berita yang lebih menarik untuk Anda, tentunya di channel Media Aksara Info. Mari ke berita selanjutnya. Cina nyatakan dukungan untuk Rusia pasca pemberontakan grup Wagner. Dikutip dari laman Reuters pada hari Minggu, 25 Juni 2023. Cina nyatakan dukungan untuk Rusia pasca pemberontakan grup Wagner. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko mengadakan pembicaraan di Beijing tentang isu-isu internasional, pada Minggu menyusul tantangan paling serius terhadap cengkeraman kekuasaan Presiden Vladimir Putin sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Pihak Cina menyatakan dukungan atas upaya kepemimpinan Federasi Rusia untuk menstabilkan situasi di negara itu sehubungan dengan peristiwa 24 Juni dan menegaskan minatnya untuk memperkuat kohesi dan kemakmuran Rusia lebih lanjut, kata Kementerian Luar Negeri Rusia. Kementerian Luar Negeri Cina awalnya hanya mengatakan bahwa Rudenko telah bertukar pandangan dengan Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang tentang hubungan Cina-Rusia serta masalah internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama. Kemudian dikatakan Cina mendukung Rusia dalam menjaga stabilitas nasionalnya dan bahwa peningkatan ketegangan baru-baru ini di Rusia adalah urusan dalam negeri Rusia. Sebelum pemberontakan grup Wagner, Putin percaya diri atas Ukraina. Tidak jelas kapan Rudenko tiba di Beijing, atau apakah kunjungannya ke Cina, sekutu utama Rusia, sebagai tanggapan atas pemberontakan yang dipimpin oleh pemimpin tentara bayaran Yevgeny Prigozhin. Pemberontakan dibatalkan pada Sabtu dalam kesepakatan yang menyelamatkan Prigozhin dan tentara bayarannya dari tuntutan pidana dengan imbalan Prigozhin menarik pejuangnya kembali ke pangkalan dan pindah ke Belarusia. Mari kita menuju berita yang terakhir. Tokoh Hollywood bersaksi dalam kasus korupsi Netanyahu. Dikutip dari laman Tempo.co pada hari Senin, 26 Juni 2023. Tokoh Hollywood Arnon Milchan memulai kesaksiannya dalam sidang korupsi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Minggu, 25 Juni 2023, dalam sidang yang disiarkan langsung dari kota pantai Inggris langsung ke Yerusalem. Persidangan diadakan di Yerusalem tetapi kesaksian Milchan berlangsung di Brighton, yang dekat dengan tempat tinggal pria berusia 78 tahun itu, atas permintaan penuntutan. Kesaksian diperkirakan akan berlangsung beberapa hari. Jaksa penuntut menuduh bahwa Netanyahu secara tidak sah menerima hadiah senilai hampir 700.000 shekel, sekitar 2,8 miliar rupiah, dari Milchan, dan dari sesama miliarder Australia, yang digambarkan dalam dakwaan sebagai jalur suplai, sampanye dan cerutu. Perdana Menteri membantah melakukan kesalahan dalam kasus ini dan dua kasus lain yang disidangkan dalam persidangan yang sama. Netanyahu dituduh membantu Milchan dengan kepentingan bisnisnya dan dengan status visa AS Perdana Menteri menggambarkan pemberian hadiah di antara teman-teman sebagai perilaku normal dan persidangannya sebagai perburuan penyihir politis. Milchan mengisyaratkan pemeran patriotik yang lebih dalam pada hubungan itu. Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa banyak hal yang saya dan Bibi lakukan secara rahasia untuk negara, katanya dalam kesaksiannya, menggunakan nama panggilan Netanyahu.
Ketika Perdana Menteri tiba di pengadilan Yerusalem untuk menonton dari jauh, Neil Chan menyapanya di luar layar dengan, "Shalom, Bibi." Penyelidikan pidana terhadap Netanyahu, yang kini mencatat rekor masa jabatan ke-6 sebagai Perdana Menteri, dimulai pada 2016 dan memicu kekacauan politik selama bertahun-tahun di Israel. Setelah siklus pemilihan yang tidak meyakinkan dan 18 bulan sebagai oposisi, Netanyahu kembali berkuasa pada Desember sebagai kepala pemerintahan sayap kanan. Anggota Parlemen Israel, Minggu, 25 Juni 2023, mulai memperdebatkan RUU yang akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung, memulai kembali perombakan peradilan yang diajukan Koalisi Agama Nasionalis Netanyahu dan ditentang keras oleh sebagian rakyat Israel. Netanyahu telah membantah hubungan apapun antara persidangannya dan reformasi sistem peradilan yang dicari oleh koalisinya. Dia telah didakwa atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan karena diduga memberikan bantuan peraturan kepada pengusaha sebagai imbalan atas liputan media yang menguntungkan dan positif. Demikian 3 berita yang telah admin hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.